Sebuah nama atau gelar itu kan bisa menceritakan banyak hal ya tentang seseorang. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah karakter seorang tokoh sejarah yang luar biasa, tapi lewat gelar yang dia dapatkan, jauh sebelum dunia mengenalnya dalam peran yang lebih besar. Coba deh, pernah nggak Anda berpikir apa sih yang membuat seseorang itu bisa benar-benar kita percaya? Gelar yang paling kuat itu sebetulnya bukan yang dikasih, tapi yang didapat. Didapat dari tindakan dan karakter yang konsisten, hari demi hari. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke kisah ini. Fokus kita adalah seorang pemuda di Mekah. Dia dikenal dengan sebuah gelar khusus, gelar yang udah nempel banget bahkan sebelum dia dikenal sebagai seorang nabi. Jauh sebelum misinya yang besar dimulai, dia ini seorang pedagang. Bayangkan suasana pasar Mekah yang ramai, tempat di mana reputasi itu segalanya. Nah, di sanalah karakternya terbentuk. Dalam setiap transaksi, setiap interaksi, dia dikenal karena selalu jujur soal barang dagangannya. Nggak pernah menipu, nggak pernah curang. Inilah pondasi dari gelarnya yang paling terkenal itu. Dan gelar itu adalah Al-Amin. Sebuah sebutan yang kelihatannya sederhana, tapi punya makna yang dalam banget buat masyarakat di sekelilingnya waktu itu. Jadi, Al-Amin itu artinya apa sih? Artinya adalah yang terpercaya. Yang bikin ini istimewa adalah gelar ini bukan datang dari pengikutnya nanti, tapi dari seluruh penduduk Mekah. Ini kayak pengakuan publik gitu loh atas integritasnya yang luar biasa. Gelar ini penting banget karena nunjukin kejujurannya yang mutlak. Kita harus ingat, Mekah itu kan pusat perdagangan. Di sana kepercayaan itu ibarat mata uang yang paling berharga. Dan di tengah dunia dagang yang keras itu, dia bisa menonjol karena selalu transparan dan gak pernah ambil untung berlebihan. Kepercayaan inilah yang jadi modal sosialnya. Oke, reputasinya emang udah terbangun. Tapi, ada satu peristiwa genting yang jadi ujian sekaligus pengukuhan abadi buat gelarnya. Nah, gimana ceritanya? Mari kita lihat. Sekarang kita masuk ke kisah Hajar Aswad atau Batu Hitam. Sebuah momen krusial yang hampir saja memecah belah suku-suku paling kuat di Mekah. Semuanya berawal dari bencana. Ada banjir besar yang melanda Mekah dan merusak bangunan Ka'bah. Suku-suku Quraisy pun gotong royong buat memperbaikinya. Tapi masalah terbesarnya justru datang pas perbaikannya udah selesai. Jadi gini, meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya itu sebuah kehormatan yang luar biasa besar. Nah, setiap kepala suku merasa paling berhak. Suasana jadi tegang banget. Mereka ada di ambang perang saudara cuma gara-gara satu batu ini. Kebayang nggak? Di tengah kebuntuan itu, ada seorang tetua yang bijaksana. Namanya Abu Umayyah yang kasih usul. Sebuah solusi yang seolah menyerahkan keputusan pada takdir. Coba bayangkan tegangnya suasana saat semua mata tertuju ke satu gerbang. Nunggu siapa yang bakal muncul. Dan yang masuk ternyata Muhammad. Seketika, suasana yang tegang langsung cair. Kenapa? Karena reputasinya udah mendahului dirinya. Mereka nggak cuma lihat seorang pemuda, tapi mereka melihat Al-Amin, satu-satunya orang yang mereka semua percaya bisa jadi penengah yang adil. Dan solusinya, wah, ini nunjukin kearifan yang luar biasa. Dia membentangkan jubahnya, meletakkan batu itu di tengah, lalu meminta setiap pemimpin suku buat memegang ujung jubahnya. Jadi mereka semua sama-sama mengangkat batu itu. Dia nggak memilih satu orang pun, tapi justru membuat semua orang jadi bagian dari kehormatan itu. Jenius kan? Adil, inklusif, dan damai. Ini yang menegaskan kenapa dia pantas banget dapat gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin ini ternyata baru awalnya. Seiring berjalannya waktu dan misinya, gelar-gelar lain pun bermunculan. Masing-masing gelar ini mencerminkan aspek yang berbeda dari kehidupan dan perannya. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Gelar-gelar ini seakan menunjukkan sebuah evolusi. Dari Al-Amin, yang terpercaya di komunitasnya, menjadi Rasulullah, utusan Allah. Lalu ada Al-Huda, sang pembimbing, dan juga Al-Mustafa, yang terpilih. Setiap gelar ini seolah menandai babak baru dalam perjalanannya. Jadi, ini semua bukan sekedar label atau nama panggilan ya. Setiap gelar itu seperti cerminan dari bagaimana orang-orang melihatnya di setiap tahap kehidupannya. Sebagai pedagang jujur, penengah yang adil, pembawa pesan, dan seorang pembimbing. Terus, apa nih yang bisa kita petik dari kisah ini buat kita hari ini? Ternyata, kisah Al-Amin ini nyambung banget dengan nilai-nilai universal yang nggak akan pernah lekang oleh waktu. Nah, ini dia pilar-pilar karakternya. Ada kejujuran yang nggak bisa ditawar,
Integritas, yaitu melakukan hal yang benar bahkan saat nggak ada yang lihat. Keadilan, yang barusan kita lihat langsung di kisah batu hitam. Dan keteladanan, menjadi bukti nyata dari semua nilai ini. Inilah pelajaran praktis di balik gelar-gelar tadi. Pada akhirnya, gelar-gelar ini fungsinya seperti sebuah panduan. Gelar-gelar ini menunjukkan seperangkat prinsip etika yang begitu kuat dan abadi, sekaligus menjelaskan kenapa kisahnya terus dipelajari dan jadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Oke, saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau gelar adalah cerminan dari karakter yang kita tampilkan setiap hari, kira-kira gelar apa ya yang sedang kita bangun untuk diri kita sendiri lewat tindakan-tindakan kita? Menarik untuk dipikirkan, bukan?